Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Berjumpa lagi dengan Bunda Surya. Pada pembelajaran kali ini Bunda akan mengajak anak-anak belajar tentang iklan. Wah, sepertinya materi iklan ini menarik sekali ya. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pembelajaran pada hari ini adalah bab baru, yaitu bab 2, iklan sebagai sarana komunikasi. Kompetensi dasar pada materi ini adalah poin 3.3, yaitu mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan pengertian, fungsi, serta mengidentifikasi unsur-unsur teks iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber. Anak-anakku yang solih dan solihah, mari kita langsung masuk ke materi. Simak penjelasan Bunda berikut ya. Bab 2, iklan sebagai sarana komunikasi. Iklan secara umum dapat diartikan sebagai pemberitahuan yang bertujuan untuk mendorong atau membujuk khalayak. Jadi iklan itu pemberitahuan yang tujuannya mendorong atau membujuk khalayak. Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, iklan itu diartikan sebagai berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah Bunda sampaikan di awal, bahwa selain membahas tentang iklan, Bunda juga akan membahas tentang slogan dan poster. Akan tetapi sebelum Bunda bahas lebih detail 3 hal ini, Bunda akan tampilkan dulu contoh-contoh dari iklan, slogan, dan poster. Contohnya sebagai berikut ya, Bunda tampilkan. Yang pertama ini adalah contoh iklan, tampak ya, pada gambar ada tulisan aplikasi My IM3 ya, makin lengkap dan seru. Ini adalah iklan. Kemudian yang kedua, iklan yang kedua ada lowongan pekerjaan, penempatan malang, syarat umum. Ini juga iklan. Kemudian contoh yang ketiga, ada gambar mobil ya di dalam teks itu. Kemudian ada keterangan, bersama kami mengemudi aman, nyaman, dan benar. Gitu, ada gambarnya. Berikutnya, contoh teks slogan. Bunda tampilkan contoh berikutnya adalah teks slogan. Yang pertama ya, bisa dicermati, rajin belajar, pasti pintar. Kemudian yang kedua, Honda, the power of dream. Kemudian yang ketiga, Polytron, memang canggih. Ini adalah slogan. Selanjutnya, poster. Bunda akan berikan contoh. Yang pertama ada sebuah gambar, kemudian ada tulisan, tidak ada anak pintar tanpa belajar. Berikutnya, semakin cerdas maka akan semakin bermanfaat. Kemudian ada lagi, kurangi sampah plastik untuk masa depan lebih baik. Kemudian satu lagi, hari ini makan sayur dan buah apa ya? Nah, yang sudah Bunda tampilkan adalah contoh iklan, kemudian slogan, dan poster. Jelas ya, secara kasat mata ketiganya memiliki perbedaan. Tapi, apakah benar-benar berbeda?
Bunda akan jelaskan lebih detail lagi. Berikutnya, Bunda akan menjelaskan tentang slogan, ya. Slogan itu adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai tuntunan atau pegangan hidup. Contoh ya, tadi Bunda sudah menyinggung sedikit contoh, sekarang Bunda akan memberikan contoh lagi. Ada slogan, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itu juga merupakan slogan atau semboyan atau moto yang artinya adalah bahwa perlunya mengutamakan kesetaraan antar sesama. Kemudian contoh slogan yang kedua, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu juga merupakan slogan yang bermaksud mendorong kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian yang ketiga ada slogan tiada hari tanpa prestasi. Nah, itu memberi semangat kita, mendorong kita tentang pentingnya mengukir prestasi setiap hari atau setiap saat ya, mungkin lebih tepatnya. Itu adalah slogan. Berikutnya poster ya. Poster tadi yang perlu kita ingat, poster itu pokoknya gambar yang besar gitu ya, poster. Nah, secara makna poster itu merupakan plakat atau kata-kata dan gambar. Poster itu plakat itu artinya kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Kemudian poster ini mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Itu poster. Kemudian poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik dan lengkap yang bisa disebut juga semboyan atau slogan ya. Slogan dimasukkan di dalam poster. Kemudian poster ini tadi Bunda ulangi lagi, poster hampir sama dengan iklan dan slogan dalam seni bahasa. Yang paling membedakan adalah bahwa poster ini dipasang di ruang terbuka dan menonjolkan gambarnya. Anak-anakku yang solih dan solihah, mudah bukan pembelajaran kita hari ini? Kebetulan materi hari ini cukup singkat kaitannya dengan iklan, slogan, dan poster. Yang utama tujuan kita adalah anak-anak tuh mampu ya mengidentifikasi, jadi bisa membedakan yang ini iklan, yang ini slogan, yang ini poster. Tidak bercampur-campur dan tidak salah. Kata kuncinya adalah kalau iklan itu mengajak untuk membeli atau menjual suatu barang. Ya, itu iklan, ngajak membeli, menjual atau menawarkan suatu barang, iklan. Sedangkan slogan jelas tidak, poster juga tidak. Kemudian untuk slogan itu berupa kata-kata saja, kata-kata tanpa gambar, tanpa meminta untuk membeli atau menjual sesuatu. Itu slogan. Kemudian untuk poster, ciri utamanya adalah gambar. Dia gambarnya besar, kemudian dipasang di tempat-tempat umum atau yang bisa dijangkau oleh khalayak umum. Dan di dalam poster jangan salah ada slogannya. Tapi ketika yang ditonjolkan adalah gambar, di situ ada kata-kata yang berupa slogan, dia bukan masuk dalam slogan, tapi masuk ke dalam poster. Begitu ya. Nah, berikutnya Bunda akan tampilkan nih perbedaan yang sudah Bunda buat, perbedaan iklan, slogan, dan poster. Dengan lebih singkat Bunda buat tabel. Nah, yang di bawah ya, tabel ini bahwa kalau iklan itu teks persuasif yang memadukan unsur gambar, kemudian ada kata-kata, gerak, dan suara, itu iklan. Kemudian kalau slogan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata saja, itu. Kemudian kalau poster itu teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata, kemudian dipajang di tempat-tempat umum. Sebelum Bunda akhiri, Bunda mengingatkan lagi bahwa anak-anak wajib membuat catatan dari materi ini ya. Seperti di materi bab pertama kemarin, di materi bab kedua ini juga anak-anak wajib membuat catatan yang nanti setelah akhir bab Bunda akan memeriksa catatan anak-anak.
Akhirnya, mari kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bunda, mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat dan terus semangat. Karena di teladan semua anak itu hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.